Di sebuah desa bernama Desa Maju Jaya, masyarakat selalu berusaha hidup rukun. Hari ini mereka berkumpul di balai desa untuk membahas pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Indonesia punya pedoman hidup, yaitu Pancasila. Ada tingkatan nilai Pancasila yang harus kita pahami. Pertama, nilai ideal. Ini adalah cita-cita luhur bangsa yang bersumber dari dasar negara kita. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu peraturan dan kebijakan yang dibuat agar cita-cita luhur itu bisa diwujudkan. Dan yang ketiga, nilai praktis, yaitu tindakan nyata kita sehari-hari seperti gotong royong, menghormati sesama, dan menjaga persatuan. Benar Ibu Lurah, kalau kita jalankan semua itu, kehidupan desa kita akan harmonis, tidak ada yang merasa ditinggalkan. Saya juga setuju Ibu Lurah, tapi kadang ada orang yang lupa dengan nilai praktis Pancasila, terutama ketika lagi ada masalah. Itulah tugas kita semua untuk saling mengingatkan. Saya ingin jalan desa diperlebar supaya kendaraan bisa lewat lebih mudah. Kalau jalan sempit terus, ekonomi desa kita lambat diperkembang. Tapi kalau diperlebar sawah saya akan berkurang. Bagaimana dengan penghasilan warga saya? Kawan-kawan, mari kita tenang dulu, jangan sampai kita terpecah. Bukankah sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk bermusyawarah? Betul, kita harus mencari jalan tengah, bukan saling menyalahkan. Bagaimana kalau kita memperlebar jalan hanya di bagian yang tidak mengganggu sawah? Dan untuk bagian yang terkena, kita usulkan bantuan kompensasi kepada pemerintah kabupaten. Setuju. Dengan musyawarah, warga Desa Maju Jaya berhasil menemukan solusi. Inilah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Naila, kenapa wajahmu muram begitu? Ada anak muda desa kita yang menyebarkan berita bohong di media sosial. Mereka bilang pembangunan jalan hanya untuk kepentingan pribadi Bu Lurah. Akibatnya, warga jadi saling curiga. Ya ampun, itu tidak baik sekali. Perilaku itu jelas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga sila kelima tentang keadilan sosial. Anak-anak muda kita butuh bimbingan. Mereka harus tahu bahwa penyebaran hoaks bisa merusak persatuan. Benar, kalau dibiarkan bisa-bisa desa kita terpecah. Bagaimana kalau kita adakan pelatihan literasi digital untuk para pemuda, supaya mereka tahu cara penggunaan teknologi dengan bijak? Ide yang bagus Latifah, kita juga bisa adakan pembinaan karakter agar mereka lebih memahami nilai-nilai Pancasila. Saya setuju, ini gagasan solutif yang sesuai dengan semangat Pancasila. Berkat musyawarah, kerjasama, dan semangat Pancasila, warga Desa Maju Jaya bisa mengatasi masalah bersama-sama. Saudara-saudara, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Dengan memahami nilai ideal, instrumental, dan praktis, serta menerapkannya setiap hari, kita akan hidup rukun, adil, dan damai. Setuju, hidup Pancasila!